Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, di dalam buku yang berjudul bahasa Inggris, judulnya Architect of Deception, yang dikarang oleh Jurilina, ini ada sebuah keterangan yang sangat menarik. Dan ini kalau kita hubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Pahlawi Indonesia, ini sangat cocok sekali dan sangat pas sekali sesuai dengan realita yang ada. Oleh karenanya, setelah saya terangkan nanti, yang bisa menilai adalah para sahabat semuanya. Apakah memang Pahlawi ini menggunakan cara yang diterangkan oleh Jurilina atau tidak, makanya simak baik-baik dan simak mulai awal sampai akhir keterangan yang akan saya sampaikan, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa keterangan yang ada di dalam buku Architect of Deception karangan dari Jurilina? Di sana ada sebuah keterangan bahwa untuk melemahkan dan menghancurkan sebuah negara itu mudah. Jadi saya ulangi, untuk melemahkan dan menghancurkan sebuah bangsa atau sebuah negara itu mudah. Caranya ada 3, kata Jurilina di dalam bukunya Architect of Deception. Yang pertama adalah mengkaburkan sejarah. Jadi sejarah yang semestinya ini dikaburkan, bisa juga dihilangkan. Kita lari ke perbuatan Pahlawi. Para Pahlawi ini juga banyak mengkaburkan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Mulai dari sejarah Surabaya, kemarin kan juga ramai, ada Habib dari Surabaya ini mengatakan bahwa Surabaya itu asalnya ini, padahal realita yang ada tidak begitu. Ini termasuk mengkaburkan sejarah. Kemudian Pahlawi juga mengatakan bahwa penentu tanggal kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah Habib Ali Habsyi Al-Habsyi. Jadi Habib Ali Al-Habsyi ini adalah penentu tanggal hari kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal realita yang ada, penentu tanggal kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan Habib Ali Al-Habsyi, tapi siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah ini termasuk mengkaburkan apa tidak? Jelas mengkaburkan sejarah. Begitu loh. Banyak sekali. Kemudian Pahlawi mengklaim bahwa AR Baswedan ini sangat berperan dan termasuk anggota 9 dari BPUPKI. Padahal realita yang ada, sejarah mencatat, dan ini real, bahwa AR Baswedan ini sama sekali tidak berperan dalam BPUPKI. Dia hanya anggota biasa. Dia bukan anggota 9, anggota 8, anggota 7, anggota 5, ataupun anggota 3. Tidak. Sehingga tidak berperan apa-apa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pahlawi bahwa AR Baswedan ini berperan sangat penting di BPUPKI, ini salah besar, termasuk pengkaburan sejarah. Lagi lagu Indonesia Raya
kata Ba'alawi ini diklaim bahwa lagu Indonesia Raya ini dikarang oleh Habib Hussein Muthohar. Ya, Habib Hussein Muthohar. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Dan saya yakin kalau Habib Hussein Muthohar masih hidup mendengar klaiman ini bahwa lagu Indonesia Raya itu ciptaan beliau, beliau marah. Kenapa? Karena memang bukan ciptaan beliau. Dan ini juga termasuk pengkaburan sejarah. Kemudian lagi ya bendera merah putih. Ya, bendera merah putih itu gagasan Habib Idrus Al-Jufri, kata Ba'alawi kan kemarin ketika tanggal 16-17 ketika Indonesia mau HUT RI ke-78 kan viral dari Ba'alawi yang menjelaskan bahwa gagasan masalah bendera merah putih itu adalah gagasan Habib Idrus Al-Jufri. Badan realita yang ada tidak. Lah ini termasuk pengkaburan sejarah. Ya. Kemudian lagi yang diklaim oleh Ba'alawi ya, bahwa lambang Garuda ini termasuk gagasan dari Habib dari golongan mereka. Padahal tidak. Ya, penggagas lambang Garuda itu adalah Syarif Abdullah Hamid kedua. Beliau bukan Habib dan beliau bukan Ba'alawi. Jelas ya, mereka mengatakan bahwa lambang Garuda itu gagasan seorang Habib dari golongan mereka, itu adalah termasuk pengkaburan sejarah. Ya, lagi banyak sekali lah. Ya, banyak sekali yang dikaburkan oleh mereka. Ya. Makam-makam Wali Songo. Ya, makam-makam anak keturunan Wali Songo ini diklaim melalui silsilahnya, ya ini diklaim sebagai Habib golongan mereka, padahal tidak. Padahal keturunan Wali Songo itu bukan Habib tapi Sayyid. Ya, tapi Sayyid. Inilah kenyataan realita yang ada. Kemudian ya, Habib Ba'alawi itu, Habib Ba'alawi dari Probolinggo yang kemarin itu ada Ismailnya gitu, mengatakan bahwa tanah Jawa ini adalah milik Tarim, Aulia Tarim. Ini kan termasuk pengkaburan sejarah yang real. Padahal tanah Jawa ini adalah yang mengislamkan, yang berjuang adalah para Wali Songo, keturunan Nabi Muhammad SAW asli, bukan abal-abal, bukan Ba'alawi. Tapi diklaim oleh mereka tanah Jawa ini milik Aulia Tarim. Lah ini kan termasuk pengkaburan sejarah begitu loh. Ya, termasuk pengkaburan sejarah. Ya. Dan pengkaburan sejarah ini adalah cara melemahkan dan menghancurkan sebuah negara atau bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, cara melemahkan dan menghancurkan sebuah bangsa atau sebuah negara adalah menghilangkan atau menghancurkan bukti-bukti sejarah yang ada. Ya. Menghancurkan dengan menghancurkan manuskrip, misalkan mulai dari silsilahnya, sehingga Pangeran Diponegoro ya ini diklaim sebagai Habib, padahal bukan. Ya, Mbah Sakarudin bin Mbah Soleh Semindi ini diklaim sebagai Habib, padahal bukan. Beliau itu Sayyid. Ya, jadi dengan membuat makam baru, ya Sayyid Jumadil Kubro misalkan, ya dengan membuat makam baru ini termasuk juga menghilangkan dan menghancurkan
bukti-bukti sejarah yang ada. Kenapa? Karena memang ya dulu itu kita dijajah oleh Belanda, dan Belanda itu adalah salah satu yang mengkaburkan sejarah yang sesuai di Indonesia. Oleh karenanya Belanda ini agar misinya, agar pengkaburan sejarah diteruskan, ya, kalau pribumi asing nggak mau, didatangkanlah orang-orang Yaman yang nantinya dianggap Habib. Nah, gitu kan. Nah, itu. Jadi menghilangkan atau menghancurkan bukti-bukti sejarah yang ada itu adalah cara melemahkan dan menghancurkan sebuah bangsa atau sebuah negara. Kemudian yang ketiga, cara melemahkan dan menghancurkan sebuah negara atau sebuah bangsa adalah memutuskan hubungan, ya, para generasi bangsa ini dengan leluhurnya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara bahwa ini bukan keturunan Wali Songo, tapi ini keturunan Habib, diklaim sebagai Ba'alawi. Ya, begitu caranya. Oh, bahwa Imam Bonjol itu Habib dari golongan mereka. Loh, ini termasuk memutuskan hubungan generasi-generasi Indonesia dengan leluhur-leluhur mereka, begitu. Dan itu real sekarang. Real. Sehingga ya, kalau kita generasi Indonesia kita tidak bergerak, tidak melawan terhadap kelompok-kelompok yang ingin mengkaburkan, yang ingin memutuskan generasi Indonesia dengan leluhurnya, maka jangan salahkan sejarah bangsa ini, sejarah negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia nantinya akan hilang dan dikuasai oleh mereka. Ya, ini real, sedikit demi sedikit. Dan ketika para generasi ini tidak melawan, oke saja, diam saja, dan tidak mau melacak, dan tidak mau meneliti kebenarannya, maka sampai kapanpun klaiman para Ba'alawi itu nanti berjalan sampai generasi kita, anak-anak cucu-cucu kita, sehingga yang diterima sejarah oleh anak-anak cucu-cucu kita adalah bukan yang asli, tapi buatan pekaburan dari Ba'alawi. Itu loh, sangat penting. Jadi intinya ya, untuk menghancurkan, untuk melemahkan bangsa Indonesia ada 3 cara. Ya. Yang satu mengkaburkan sejarah, yang kedua menghilangkan atau menghancurkan bukti-bukti sejarah, yang ketiga memutuskan generasi penerus dengan para leluhurnya, dan itu dilakukan oleh siapa? Pahlawi. Itu saja ya. Lebih jelasnya bukalah dalam buku karangan dari Jurilina yang judulnya pakai bahasa Inggris, Architect of Deception. Lebih jelasnya di situ. Dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.